Betul, Pak. Bikin stres orang lain. Atau dingin hatinya dalam pengertian single nih, Pak. Nih, para jomblo nih, Pak, ceritanya. Oh, Pasangan gitu, Pak. oke. STMJ level 4 ya. STMJ level 4. Ya. Ya, sudah tamat masih jomblo ya, atau sudah takdir masih jomblo gitu ya. Ya. Oke, semangat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi nih bersama kami di Motivasi Kandang Ayam. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton mungkin yang episode pertama dan yang kedua, dan sekarang kita akan masuk di episode yang ketiga. Nah teman-teman, terima kasih. Nanti teman-teman bisa nonton yang pertama ya. Kenapa namanya Motivasi Kandang Ayam ya? Kenapa sih, kok bisa sih sampai akhirnya namanya Motivasi Kandang Ayam? Teman-teman nanti bisa nonton di episode yang pertama. Nah, teman-teman, di Motivasi Kandang Ayam ini kita nih mau berbagi, kita mau sharing tentang nilai-nilai seputar kehidupan yang kita bisa pelajari dimulai dari kandang ayam. Dan juga kita akan membahas nilai-nilai tersebut dari beberapa aspek yang nanti teman-teman kita bisa saling belajar bersama untuk kita bisa meningkatkan value kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya bersama gua Henry Wijaya SPC, gua sendiri fresh graduate dari Psikologi Maranatha, dan kemudian juga ada Brian Jonathan sebagai editor. Dia saat ini duduk di semester 5 Fakultas Psikologi Maranatha. Dan kemudian juga kita punya 2 coach dan mentor ya dari Motivasi Kandang Ayam. Nah, beliau adalah sosok yang begitu luar biasa ya, yang mau membagikan sedikit apa yang mereka alami, apa yang mereka pelajari untuk diberikan kepada terutama anak-anak muda untuk bisa belajar bagaimana melihat kehidupan sehingga dapat mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, nah teman-teman, nanti kita akan kenalkan siapa beliau-beliau ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Apa itu? Yaitu stres itu membunuh ya. Stres itu membunuh. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya topik kita pada hari ini setelah pembahasan nanti, dan juga komen-komen juga nih video-video sebelumnya nih, episode sebelumnya. Teman-teman bisa komen, bisa tanya di situ ya. Teman-teman juga bisa dapatkan info-info yang menarik tentang apa yang akan dibahas nanti di Motivasi Kandang Ayam. Dan kita juga nanti akan memberikan giveaway nih pada salah satu episode nanti nih ya, giveaway. Dan juga kita akan mengadakan Q&A. Nanti teman-teman bisa tanya tentang apa saja kepada coach dan mentor Motivasi Kandang Ayam ya. Nantikan saatnya itu. Oke. So, hari ini kita akan membahas stres itu membunuh. Oke. Langsung saja kita akan mengundang narasumber kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah seorang psikolog yang sudah banyak jam terbang ya, yang sudah banyak menkonseling klien-kliennya, orang-orang sudah banyak merasakan terapinya juga. Dan beliau sangat mendalami hipnoterapi, sudah banyak orang yang sudah merasakan tangan dingin beliau. Beliau merupakan seorang grafolog ya, yaitu seseorang yang menganalisis kepribadian melalui tulisan tangan. Beliau juga merupakan master the power of number ya, yang menganalisa kepribadian melalui tanggal lahir. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kok bisa ya? Nanti teman-teman
bisa tanya kepada beliau. Nah, beliau juga merupakan seorang trainer pengembangan diri. Gua sendiri banyak banget belajar dari beliau ya. Dulu waktu kuliah dulu, gue banyak sekali sharing tentang pengembangan diri, dan saat ini juga masih terus saling sharing untuk bisa mengembangkan diri lebih baik ya. Gue merasakan tangan dingin beliau secara langsung gitu, dan banyak orang-orang juga sudah merasakannya. Teman-teman juga, beliau adalah seorang author dari 2 buku, yaitu Wanted dan juga Utang, Siapa Takut. Ya, nanti teman-teman bisa tanya seperti apa bukunya, bisa pesen bukunya kepada beliau. Nah, beliau juga saat ini berfokus pada dunia entrepreneur ya, nggak kalah dengan anak-anak muda nih sekarang nih. Nah, bisnisnya tentang ayam tentunya ya. Jadi beliau adalah salah satu pionir dari hadirnya motivasi kandang ayam. Nah, mari kita sambut Pak Fundianto, empathy psikolog. Halo, Semangat Hen. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Fundi untuk bisa hadir di Motivasi Kandang Ayam dan membagikan nilai-nilai yang bisa kita pelajari nih, terutama anak-anak muda untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Oke. Sama-sama, Hen. Terima kasih Pak. Yang kedua, mari kita sambut nih. Beliau merupakan seorang praktisi di bidang sistem informasi dan informasi teknologi di beberapa perusahaan seperti Istana Group, Bekasi Cyberpark, kemudian juga ada di Bank Danamon, Lipo Malls, Binus, dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan praktisi HR di Sumarekon Agung dan juga Alam Sutra. Teman-teman pasti pernah mendengar nama-nama tadi ya. Sudah tidak diragukan bagaimana karya-karya beliau di perusahaan-perusahaan sebesar itu ya. Nah, beliau juga saat ini merupakan seorang dosen di Binus University School of Information System ya. Saya ingin menyapa teman-teman Binus yang mungkin sangat bangga ya bahwa dosen teladannya boleh berbicara di Motivasi Kandang Ayam. Oke. So, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat ya Pak Yakob Utama, Chandra SEM MSI. Semangat pagi Pak. Halo Henry, apa kabar? Semangat pagi juga dong. Oke, mantap, luar biasa ya. Lembut tapi tetap berenergi. Oke, terima kasih Pak sudah mau hadir di Motivasi Kandang Ayam untuk membagikan sedikit sudut pandangnya, sedikit opininya yang kita bisa saling sharing bagi anak-anak muda supaya bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Oke. Pak Fundi, Pak Yakob, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu stres itu membunuh. Ya, nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Fundi. Boleh nggak Pak, tolong jelasin dong, ini stres itu apa sih? Silakan Pak. Baik, Hen. Stres itu apa? Pada prinsipnya, stres itu adalah kondisi ketika seseorang menghadapi sesuatu yang sifatnya adalah beban. Ya. Jadi intinya karena kita berbicara tentang stres, dan stres itu adalah semacam tegangan, artinya selama seseorang menghadapi sesuatu yang menjadi beban atau tegangan, maka stres terjadi. Nah, artinya apa? Artinya stres itu terjadi setiap hari. Jadi jangan bayangkan bahwa stres itu harus menunggu hari tertentu, misalnya sedang ujian. Oh, enggak. Enggak harus seperti itu. Stres itu terjadi setiap hari. Ya, seseorang bangun tidur, dia bisa saja mengalami stres ya.
Kenapa sih harus bangun pagi-pagi? Itu saja sudah stres. Dengan jam alarm berbunyi, itu saja sudah menjadi stres. Meskipun mungkin stresnya levelnya rendah. Bisa saja stresnya levelnya tinggi kalau orang lagi ujian misalnya seperti itu stresnya tinggi. Dan ada yang lebih tinggi lagi, stres tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi pertama, jangan bayangkan stres itu harus yang levelnya adalah yang luar biasa. Enggak, stres itu terjadi sehari-hari. Kadang kita bertemu orang untuk sekedar ngobrol, itu saja pasti ada stresnya. Ya. Artinya kita harus bisa menempatkan stres ini sebagai sesuatu yang besar dulu. Tapi stres ini terjadi setiap hari dan bisa saja dalam skala yang kecil. Seperti itu, Hen. Oke. Nah, gimana sih Pak itu kaitannya sama ayam tuh Pak? Oke, kaitannya sama ayam. Nah, karena membunuh stres itu membunuh ayam gitu loh Pak. Ya, stres itu kok bisa ya membunuh ayam gitu kan. Nah, bayangkan begini, ayam itu, kita bicara ayam boiler. Ayam boiler itu adalah ayam yang bisa dikatakan paling rentan, ya. Dia adalah ayam yang harus dijaga dengan cara yang tepat. Kenapa? Karena dia tidak boleh stres. Loh, emang ayam bisa stres ya? Oh bisa. Stresnya karena apa? Misal, kalau terlalu panas, ayam itu stres. Ya, dan kalau terlalu panas, ayam itu bisa mati. Mungkin dia minum terus, tapi artinya karena dia terlalu banyak minum, dia jadi mengurangi makan. Artinya kalaupun tidak mati, bobotnya tidak akan bisa mencapai bobot optimal. Atau stres karena kedinginan. Ayam kalau stres karena kedinginan, mereka itu akan berkumpul jadi satu tumpuk-tumpukan. Dan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ayam yang paling bawah ini bisa mati. Tertindih oleh ayam yang lain. Atau stres karena telat kasih makan. Jadi ayam itu tidak boleh terlambat makan. Nah, orang kalau terlambat makan sakit mah ya. Ayam kalau terlambat makan, ketika nanti dia dikasih makan, itu makannya jadi beringas, nggak perlu dikasih proma, tapi makannya jadi beringas, makannya jadi keterlaluan. Kalau ayam sudah melewati fase kelaparan, dia akan makannya brutal. Orang yang membawa pakan itu akan dikejar-kejar oleh ayam itu, dan makannya jadi banyak sekali. Nah, ayam ini bisa stres karena telat makan dan bobotnya tidak akan berkembang bagus, dan kemudian di lehernya itu istilahnya itu tembolokan. Istilahnya adalah tembolokan. Nah, tembolokan yaitu saluran di tenggorokan yang kalau kita cek apakah ayam itu makan atau tidak, kita cukup tekan. Nah, ada isinya atau tidak. Kalau tembolokan itu ayamnya membesar temboloknya, dan itu tidak laku di pasaran. Tidak ada pembeli yang mau ambil. Nah, artinya apa? Artinya itu buruk bagi perkembangan ayam. Dan yang menjadi masalah lagi adalah kalau stres suhu. Misalnya terjadi perubahan suhu dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas terlalu cepat. Ayam itu bisa tiba-tiba mati mendadak. Nah, stres buat ayam itu memang secara literal itu bisa menimbulkan kematian. Termasuk juga tidak boleh terlalu berisik kandangnya karena bisa stres karena suara. Wah, penyebabnya banyak ya. Nanti ada stres karena penyakit. Nah, jadi stres pada ayam itu bisa sumbernya banyak sekali. Dan itu memang bisa menimbulkan kematian. Begitu, Hen. Oke, ternyata kayak gitu ya Pak ya. Tadi juga saya berpikir
Kalau misalnya manusia kayak gimana, saya berpikir bahwa nggak jauh beda sama ayam. Kadang stresnya itu, ya tadi seperti Bapak, panas. Tapi panas hatinya, Pak. Dingin, terlalu dingin hatinya, Pak. Oh, Terlalu, panas hatinya. iya. Ya, oke, Kalau oke. saya berpikir, ini Kalau panas, dingin hatinya mungkin bikin stres orang lain kayaknya. betul, Pak. Bikin stres orang lain. Atau dingin hatinya dalam pengertian single nih, Pak. Nih, para jomblo nih, Pak, ceritanya. Oh, Berpasangan gitu, Pak. oke. STMJ level 4 ya. STMJ level 4. Ya. Ya, sudah tamat masih jomblo ya, atau sudah takdir masih jomblo gitu ya. Ya. Itu stres berat itu pasti ya. Tapi nggak menjamin memang sih. Terus Ya. ada juga yang saya berpikir kalau di manusia itu, Pak, dia stresnya itu karena memang dompet tipis, Pak. Oke. Ya, 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 ya. Itu stres yang bisa Tipis. mematikan juga itu ya. Ya, Stres itu yang bisa salah satu mematikan. stres yang Nah, mematikan karena itu, kurang Pak. makan ya, karena kurang makan ya. Itu mungkin gejala umum semua mungkin gitu ya, Pak. Iya, umum, Dompet betul, umum. tipis, kayak gitu. Tapi bagaimana sudut sudut pandang Pak Fundi tentang bagaimana stres itu berpengaruh pada manusia? Pada dasarnya manusia itu kalau stres itu punya potensi bisa juga mati. Bayangkan begini, misalnya dia mengalami satu kejadian ekstrim, bencana saja misalnya. Mungkin dia selamat dari bencana, tapi kemudian bisa saja orang tersebut masuk dalam fase traumatik. Kebayang ya, orang traumatik dan traumatiknya ini sangat besar karena mungkin bencananya merenggut banyak saudara atau keluarganya, dia kemudian menjadi pasif, tidak bisa mengurus diri karena stresnya, dan itu memang bisa sampai menimbulkan kematian. Baru-baru ini saya juga dengar, karena ini lagi masa pandemi, banyak orang yang tiba-tiba meninggal mendadak, terus kemudian dari pihak pasangannya atau keluarganya tidak bisa menerima, terus kemudian setiap hari kerjanya bengong, dan saya mendengar waktu itu hanya dalam waktu 2 minggu pasangannya menyusul. Bukan karena sakit, tapi karena secara mental memang sangat terpukul. Artinya apa? Artinya stres dalam skala yang sangat besar pada diri manusia itu sangat memungkinkan bisa menimbulkan kematian. Atau yang paling dekat, yang bukan kematian, adalah penyakit. Jadi contoh, orang yang mudah sekali marah dan memendam amarah itu sebetulnya adalah tingkat stres tertentu ya. Orang yang marah itu punya potensi untuk mengalami penyakit yang disebut dengan kanker. Ya, jadi marah itu identik dengan kanker. Jadi marah itu stres. Marah itu stres. Orang yang marah setiap hari stresnya terbayang ya, tingginya seperti apa. Dan itu akan menimbulkan perubahan hormon dalam diri orang tersebut. Mungkin rekan-rekan bisa cek mereka yang memiliki sakit kanker, pada umumnya sekian persen ya, lebih dari 80%, biasanya mereka punya amarah yang terpendam. Jadi muncullah perubahan hormon dan pada akhirnya bisa sampai menimbulkan kanker seperti itu. Atau yang sedih berlarut-larut, itu juga terjadi perubahan hormon dan itu bisa mematikan. Atau yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa, kalau lagi mau ujian, nah ujian itu stres ya. Padahal ujiannya cuma 2 jam ya, stresnya 1 bulan gitu kan. Ya. Enggak sih, biasanya mahasiswa stresnya cuma 1 jam sebelum ujian ya. 1 jam sebelum ujian karena sistem belajarnya SKS ya, sistem kebut sejam begitu kan, ya bukan sistem kebut semalam, bukan ya. Nah, stres yang pendek saja itu bisa menimbulkan sakit mah ya. Karena mau ujian tiba-tiba asam lambungnya meningkat dan kemudian sakit mahnya kambuh. Berapa banyak rekan-rekan mahasiswa yang kalau mau ujian langganan ke dokter minta obat mah, begitu ya. Karena apa? Stres. Dan masih banyak stres yang lain yang pada akhirnya memang bisa merugikan seseorang kalau tidak dikendalikan. Jadi bahwa dalam topik ini kita membahas stres itu membunuh, bisa saja membunuh secara mental atau membunuh secara fisik, dimulai dari sakit tertentu. Seperti itu, Hen.
Iya, Pak. Saya setuju sekali sih, Pak. Yang paling sederhana tadi saya terpikirkan bahwa stres itu membunuh, Pak, bahwa, dia membunuhnya tidak hanya secara mental, tetapi juga memang nyata secara harafiah dia mati karena bunuh diri, Pak, gitu. Ya, Contoh, stres betul. karena ditolak cintanya, Pak, gitu kan. Ya, Udah ditolak betul. cintanya, dukun bertindak, dukunnya nggak sanggup juga, kalah juga, Pak. Ya, betul. Iya, Pak, betul, Dia betul. sendiri, Pak, bener, gitu kan. Dan Itu dan banyak terjadi. pandemi COVID ini, kemarin saya baca berita, ternyata ada satu negara yang angka bunuh dirinya meningkat. Nah, tapi yang jadi permasalahan, kadang kalau kita perhatikan di Indonesia ini, kenapa ya ada anak kecil yang kadang bisa putus cinta, bunuh diri begitu ya, seolah-olah stresnya itu tinggi sekali. Nah, itu memang bisa saja terjadi seperti itu ya. Bukan dukun bertindak, tapi tali bertindak gitu ya. Nah, jadi Tali ini yang bertindak, harus iya, hati-hati ya. benar. Ini yang harus hati-hati. Artinya apa? Stres itu memang secara harafiah bisa membuat orang berperilaku tidak masuk akal. Ya, Iya, betul. sebabnya kita harus lihat nih ke dalam diri kita. Sebetulnya tingkat stres kita ini di posisi yang mana? Kalau misalnya memang sudah sangat tinggi, ya segeralah cari bantuan. Cari bantuan ke siapapun yang bisa memberikan arahan yang tepat. Jangan sampai minta bantuan ke orang yang tidak tepat, nanti efeknya akan lebih bahaya. Contohnya kayak tadi dukun bertindak, nah itu repot nanti. Oke. Terima kasih Pak Pundi. Saya mau ke Pak Yakob nih. Pak Yakob, Ya, Pak Yakob kan memang lama nih di bidang SI sama IT nih. Kalau saya dengar nih dari teman-teman SI sama IT tuh, mereka tuh kadang kalau cerita tuh, aduh gila ini coding susah banget katanya. Ini coding, aduh berat banget gitu, sehingga menimbulkan stres sama mereka. Nah, bagaimana pengaruh stres itu sendiri dalam sudut pandang sistem informatika dan teknik informatika nih Pak? Teknologi informasi ya? Iya, seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih Henry. Ya, jadi sebenarnya di dalam yang namanya teknologi informasi atau sistem informasi itu ada 3 hal yang harus kita jaga ya, yaitu mulai dari people, orangnya, proses, dan juga teknologinya itu sendiri. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Fundi dengan sangat baik mengenai orang ya, berawal dari berbase dari ayam ya. Nah, kalau bicara orang mungkin sudah kita dengar tadi ya. Nah, tetapi kalau bicara mengenai proses dan juga teknologi, stres apaan ya? Nah, rupanya sebenarnya yang namanya proses itu bisa saja membuat stres ya. Jadi dia memberikan dampak pengaruh. Seperti misalkan contohnya dulu ya, saya ingin mencoba membayangkan kalau zaman dulu kala ya, yang namanya suatu kita melakukan surat menyurat. Ya nggak tahu mungkin Henry pernah ngalamin surat menyurat nggak Hen? Surat-surat ya, surat cinta Pak. Pernah ya, pernah ngalamin surat cinta ya, kirim-kirim surat gitu ya, pakai pos gitu ya. Nah kalau dulu kan pakai merpati, burung merpati. Nah tapi kita nggak usah sejauh itu, kita pakai pos ya. Pakai pos, kalau saya mengirim surat dari Jakarta ke Cirebon misalkan ya, itu akan membutuhkan waktu 2 hari ya. Kemudian dia akan membalas lagi, balik lagi, jadi total berapa? 5 hari kira-kira, betul? Ya, kurang ya. lebih. Ya. Nah, semakin cepat sekarang ini kondisinya, dulu pakai surat gitu ya, sekarang mulai pakai email gitu ya. Sekarang coba bayangin sekarang mahasiswa atau mahasiswa yang zaman sekarang kalau sampai nggak dibalas 1 menit itu hasilnya gimana? Wah, habis Stres itu, ya, Iya. itu stres langsung ya, nggak dibalas 1 menit langsung stres itu. Iya, di Ya. zaman dulu yang namanya surat enggak dibalas 5 hari itu baru normal gitu ya. Nah, itu Ya. jadi menunjukkan yang namanya proses itu adalah merupakan satu proses, alur proses di mana dia mengirimkan dulu surat gitu ya. Nah, yang tadinya 5 hari, lama-lama email sehari juga rasanya kayaknya nggak bisa selesai, nggak sabar untuk nunggu email gitu ya. Lama-lama teknologinya dipercanggih dengan menggunakan WhatsApp atau Line gitu ya, atau pakai message lainnya gitu ya.
Dan kalau sampai 1 menit nggak dibales, itu akan langsung bertindak. Woi, kemana aja, woi, gitu kan. Nah, itu seperti gitu proses. Itu proses gitu ya. Nah, teknologi sendiri bagaimana? Hampir sama sebenarnya dengan seperti ayam ya. Teknologi sendiri juga kalau makin terus-menerus dihajar, terus-menerus 24 jam suruh bekerja pun juga dia membutuhkan yang namanya resource ya. Oleh karena itu yang namanya resource itu atau sumber daya seperti misalnya ada butuh listrik, ada butuh AC, pendingin untuk supaya dia bisa mengcooling device-device yang ada. Nah, itu perlu. Termasuk seperti contoh yang paling gampang adalah smartphone kita gitu ya. Makin lama aduh kepanasan gitu ya. Kita nggak mungkin pakai terus gitu ya. Kita harus ada waktu dia untuk merilis stresnya teknologi tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya pengaruh stres pada bidang sistem informasi atau teknologi sekarang semakin berkembang tidak cuma hanya pada orang ya, tapi pada device dan juga pada proses gitu ya. Karena namanya sistem informasi kita akan lebih fokus bagaimana dengan proses yang berjalan, apakah dia akan menghasilkan bottleneck atau tidak. Bottleneck itu adalah leher dari botol ya kan, yang namanya bottleneck itu dia masuk kecil kemudian ke besar gitu kan. Nah, kalau dia tuangin seperti halnya botol wine gitu ya, kalau kita tuangin itu kan akan menunggu gitu ya, menunggu untuk sampai keluar, nggak langsung biur keluar gitu ya, nggak seperti kita ambil gayung air bak kemudian kita tuangin gitu ya. Nah, itulah yang namanya proses gitu ya. Jadi kalau di dalam sistem informasi kita akan lebih banyak bahas mengenai proses dan juga teknologi, termasuk sama orang yang menggunakannya. Nah, bicara mengenai orang yang menggunakannya pun juga dia harus merilis stres, tidak bisa yang namanya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Henry bahwa dalam coding misalkan contohnya ya. Nah, makanya tidak heran biasanya rilis stres itu ngemil gitu ya. Nah, justru sebenarnya itu juga tidak baik sebenarnya buat kesehatan gitu ya, karena seperti yang tadi saya juga mendengar dari Pak Fundi kalau ayam banyak mau makan gitu ya, itu malah temboloknya jadi besar gitu ya Pak Fundi ya kira-kira ya. Nah, kalau orang ya, yang besar gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi sebenarnya pengaruh stres bagi people, process, and technology itu adalah merupakan satu kaitan yang penting untuk kita sadari ya, bahwa di dalam sistem atau teknologi informasi itu adalah hal yang paling penting gitu kira-kira Henry. Wah, ya memang kompleks juga ternyata ya Pak ya dari sudut pandang SI itu ya. Oke Pak, nah saya ingin bertanya nih ke Pak Fundi lagi nih Pak. Kalau saya tadi lihat Pak bahwa dari ayam, kemudian manusia, kemudian dari sistem informasinya ternyata juga masing-masing ada stresnya tersendiri gitu Pak. Dan terlihat kok kalau tadi kita bahas kok konteksnya stres itu negatif sih Pak. Gitu. Apakah memang stres itu selalu berdampak negatif sih Pak? Apakah nggak ada sisi positifnya gitu Pak? Oke. Ya, stres itu dibutuhkan. Selalu mengerti kita, jangan pernah berharap seperti itu. Yang paling mengerti kita ya harusnya diri kita, begitu kan?